QS Al-Araf ayat 93 menceritakan sikap Nabi Syuaib setelah kaumnya binasa. Beliau berpaling sambil berkata bahwa risalah telah disampaikan dan nasihat telah diberikan. Lalu muncul kesedihan. Bagaimana mungkin bersedih terlalu lama atas kaum yang terus menolak kebenaran? Jika dibaca melalui pendekatan tasawuf, terutama dalam ruh ajaran Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini bukan hanya kisah seorang nabi, tetapi pelajaran tentang kejernihan hati setelah menjalankan amanah dan tentang keikhlasan dalam menerima keputusan Allah. Pertama, ada pelajaran besar tentang tugas manusia. Nabi Syuaib sudah menyampaikan kebenaran sepenuh hati, tetapi tidak memaksa hasil. Dalam jalan tazkiyatun nafs, ini sangat penting. Kewajiban kita adalah menyampaikan dan berusaha, bukan mengendalikan hidayah. Syekh Abdul Qadir sering menekankan bahwa seorang hamba harus jujur dalam amal, lalu menyerahkan buahnya kepada Allah. Ketika seseorang masih gelisah karena hasil tidak sesuai harapan, biasanya masih ada sisa keakuan yang ingin mengatur takdir. Ada kebijaksanaan sunyi di sini. Ikhlas bukan hanya saat berbuat, tetapi juga saat menerima kenyataan. Kedua, sikap berpaling dalam ayat ini bukan tanda keras hati, melainkan kedewasaan ruhani. Kadang seseorang harus berhenti, memaksakan perubahan pada orang yang tidak mau berubah. Terlalu melekat pada penolakan orang lain justru bisa mengeruhkan hati sendiri. Dalam ajaran Al-Jailani, hati seorang pencari harus dijaga agar tidak tenggelam dalam kesedihan dunia. Beliau mengingatkan bahwa hati diciptakan untuk menghadap Allah, bukan untuk terbelenggu oleh apa yang berada di luar kendali. Ini bukan berarti kehilangan kasih sayang. Justru kasih itu tetap ada, tetapi tidak berubah menjadi keputusasaan. Ketiga, ayat ini juga berbicara tentang ketenangan setelah menunaikan amanah. Ada rasa damai yang hanya lahir ketika seseorang tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik dengan niat lurus. Bayangkan seorang petani. Ia menanam, menyiram, merawat, tetapi hujan dan tumbuhnya benih bukan di tangannya. Orang yang matang secara ruhani akan bekerja sepenuh jiwa, lalu hatinya tetap tenang apapun hasilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarahkan murid-muridnya menuju makom tawakal. Bukan tawakal pasif, tetapi tawakal setelah ikhtiar total. Di titik ini, hati menjadi ringan, karena tidak lagi memikul beban yang sebenarnya milik Allah. Ada rahasia batin yang halus dalam ayat ini. Terlalu larut dalam kesedihan atas penolakan, manusia kadang menunjukkan bahwa kita diam-diam berharap diterima. Ketika harapan itu dilembutkan, hati menjadi lebih merdeka. Hakikat marifatullah dari ayat ini mengajarkan keseimbangan yang indah. Berbuatlah dengan cinta, menasihatilah dengan tulus, tetapi jangan gantungkan kedamaian hatimu pada respons manusia. Pada tahap kedewasaan spiritual tertentu, seseorang mulai memahami bahwa hidayah adalah misteri ilahi. Tugas hamba hanyalah menjadi jendela tempat cahaya bisa masuk, bukan pemilik cahaya itu. QS Al-Araf ayat 94 menjelaskan satu sunatullah yang berulang dalam perjalanan umat manusia. Setiap negeri yang didatangi Nabi biasanya diuji dengan kesempitan dan penderitaan, agar mereka menjadi rendah hati dan kembali kepada Tuhan. Dalam pendekatan tasawuf, terutama menurut ruh bimbingan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini membuka pemahaman bahwa ujian bukan sekadar hukuman, tetapi seringkali merupakan panggilan halus agar hati terbangun dari kelalaian. Manusia punya kecenderungan aneh. Ketika hidup mudah, ia sering lupa sumber kemudahan itu. Tetapi saat kesulitan datang, tabir kesombongan mulai retak. Dari celah itulah, doa biasanya menjadi lebih jujur. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa Allah terkadang mengguncang dunia seorang hamba bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk mengembalikannya ke pintu ketergantungan hanya kepadanya. Sebab selama seseorang masih merasa cukup dengan kekuatannya sendiri, ia belum benar-benar bersandar. Ada hukum batin yang menarik. Kesulitan sering melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh nasihat. Ia melunakkan hati, namun tazkiyatun nafs mengajak melihat lebih dalam. Rendah hati
Tadaru bukan hanya sikap lahir seperti menangis atau berdoa panjang, tetapi kesadaran mendalam bahwa tanpa Allah kita tidak memiliki apa-apa. Bayangkan tanah yang keras karena kemarau panjang. Hujan pertama mungkin terasa menghantam, tetapi justru itu yang memungkinkan benih tumbuh. Begitu pula ujian. Ia memecah kekerasan ego agar kehidupan ruhani bisa berakar. Dalam ajaran Al-Jailani, ada pergeseran penting yang dialami para pencari. Awalnya mereka melihat ujian sebagai beban, lalu mulai melihatnya sebagai didikan, dan akhirnya menyadari bahwa di balik setiap kesulitan tersembunyi perhatian ilahi. Ini bukan romantisasi penderitaan, melainkan perubahan cara memandang. Ketika hati memahami bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan dalam masa sempit, maka rasa pahit perlahan berubah menjadi kedekatan. Ada paradoks tasawuf yang lembut. Terkadang Allah mengambil sedikit dunia darimu supaya kamu menemukan seluruh langit. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tujuan ujian adalah kesadaran, bukan sekadar bertahan. Jika kesulitan hanya membuat seseorang marah atau semakin keras, pesan batinnya belum tertangkap. Tetapi jika ia menjadi lebih lembut, lebih berdoa, lebih sadar akan keterbatasannya, disitulah ujian mulai berubah menjadi cahaya. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini mengarah pada satu pemahaman yang menenangkan. Tidak semua yang terasa berat adalah tanda jauh dari Tuhan. Kadang justru itu tanda bahwa Dia sedang menarik perhatianmu lebih dekat pada kedalaman tertentu. Seorang hamba mulai melihat pola yang sama sepanjang hidupnya, bahwa momen paling membuatnya bertumbuh sering lahir dari fase yang dulu ingin ia hindari, lalu tumbuh rasa percaya yang halus. Apapun keadaan yang mengantarnya kembali kepada Allah, pada akhirnya bukan musibah, melainkan jalan pulang. QS Al-Araf ayat 95 menggambarkan perubahan keadaan suatu kaum. Setelah kesempitan, Allah mengganti dengan kelapangan hingga mereka berkembang. Namun, alih-alih sadar, mereka justru berkata bahwa penderitaan dan kesenangan hanyalah siklus biasa seperti yang dialami nenek moyang. Akibat kelalaian itu, datanglah ketetapan Allah tanpa mereka sadari. Dalam pendekatan tasawuf, selaras dengan napas ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini mengungkap satu penyakit batin yang sangat halus. Terbiasa dengan nikmat sampai lupa kepada pemberi nikmat. Kesulitan sering membuat manusia menengadah, tetapi kelapangan sering membuatnya kembali tertidur. Ketika hidup mulai nyaman, hati perlahan berkata, "Ini hasil usahaku." Dari sinilah hijab muncul, bukan hijab penderitaan, tetapi hijab kenikmatan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa seorang hamba tidak boleh tertipu oleh perubahan keadaan. Sempit dan lapang, keduanya adalah ujian, hanya bentuknya yang berbeda. Jika kesempitan menguji kesabaran, maka kelapangan menguji rasa syukur dan kewaspadaan hati. Ada hukum batin yang menarik. Ujian dalam bentuk nikmat sering lebih sulit dikenali daripada ujian dalam bentuk kesulitan. Mengapa? Karena nikmat terasa menenangkan ego. Ia membuat seseorang merasa aman, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan. Padahal, dalam tasawuf, kebutuhan kepada Allah tidak pernah berhenti, bahkan saat segalanya terasa cukup. Kalimat mereka yang menganggap semua hanya perputaran biasa menunjukkan hati yang kehilangan kepekaan spiritual. Peristiwa hidup dilihat hanya sebagai fenomena lahir, tanpa membaca pesan ilahi di baliknya. Al-Jailani mengarahkan murid-muridnya agar selalu waspada terhadap istidraj, keadaan ketika seseorang terus diberi kelapangan sementara, ia makin jauh dari kesadaran. Dari luar tampak seperti keberuntungan, dari dalam bisa jadi itu kelalaian yang dipanjangkan. Namun, kewaspadaan ini bukan untuk menumbuhkan rasa takut berlebihan, melainkan kesadaran. Orang yang jernih hatinya akan bertanya dalam setiap keadaan, apakah ini mendekatkanku kepada Allah atau justru membuatku lupa? Bayangkan, seorang musafir yang berhenti di taman indah. Jika ia ingat tujuan, taman itu menjadi tempat beristirahat. Tetapi jika ia terlena, ia bisa lupa bahwa perjalanan masih panjang. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya syukur yang hidup. Syukur
bukan hanya ucapan, tetapi keadaan hati yang terus melihat Allah sebagai sumber segala kebaikan. Syukur menjaga nikmat tetap menjadi jembatan menuju Tuhan, bukan tembok yang menutup pandangan. Ada paradoks tasawuf yang lembut. Orang yang paling aman justru adalah yang tetap merasa membutuhkan Allah. Bahkan ketika tidak ada yang terasa kurang. Hakikat marifatullah dari ayat ini mengajak pada kedewasaan batin, agar tidak hanya mencari Tuhan saat badai datang, tetapi juga merasakan kehadirannya saat langit cerah. Pada tahap tertentu, seorang pencari mulai memahami bahwa perubahan keadaan hanyalah gelombang. QS Al-Araf ayat 96 membawa janji yang menyejukkan. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka keberkahan dari langit dan bumi akan dibukakan. Tetapi ketika mereka mendustakan, mereka menutup sendiri pintu kebaikan itu. Dalam pendekatan tasawuf, selaras dengan kedalaman bimbingan Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini tidak hanya berbicara tentang rezeki lahiriah, tetapi tentang terbukanya aliran rahmat dalam kehidupan batin. Keberkahan, barakah, dalam pandangan para sufi bukan sekadar banyak, melainkan cukup yang menenangkan, sedikit tapi terasa luas. Waktu yang singkat namun penuh makna, hati yang sederhana tapi damai. Ada orang memiliki segalanya namun gelisah. Ada pula yang tampak biasa saja, tetapi hidupnya terasa lapang. Disitulah jejak barakah. Iman dan takwa di sini bisa dipahami sebagai keterjagaan hati. Bukan hanya percaya, tetapi sadar akan kehadiran Allah dalam setiap gerak hidup. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa takwa adalah keadaan ketika hati tetap terhubung kepada Allah, baik saat sendiri maupun di tengah keramaian dunia. Ada rahasia halus dalam ayat ini. Barakah bukan semata-mata diturunkan. Seringkali ia dibukakan, seolah pintunya sudah ada. Tetapi kesadaran kitalah yang menentukan apakah pintu itu terbuka atau tertutup. Mengapa iman membuka keberkahan? Karena hati yang terhubung kepada Allah tidak lagi terpecah oleh kegelisahan berlebihan. Energi batin tidak habis untuk rasa takut atau serakah. Dari hati yang tenang lahir kejernihan melihat jalan hidup. Sebaliknya, mendustakan dalam makna batin tidak selalu berarti menolak secara lisan. Kadang ia muncul sebagai hidup tanpa rasa hadirnya. Tuhan berjalan dengan kekuatan sendiri, lupa sumber pertolongan. Al-Jailani mengajarkan satu sikap penting. Jadilah hamba dalam segala keadaan. Saat menerima nikmat, lihat pemberinya. Saat tertahan dari sesuatu, percaya ada hikmah yang sedang disiapkan. Bayangkan, jendela rumah, matahari selalu bersinar. Tetapi jika jendelanya tertutup, cahaya tidak masuk. Bukan karena mataharinya pelit, melainkan karena ada yang menghalangi. Begitu pula hati. Dosa, kesombongan, dan kelalaian sering menjadi tirai tipis yang tanpa sadar kita pasang sendiri. Namun kabar baiknya, tirai itu bisa dibuka kapan saja dengan kembali sadar. Ada paradoks tasawuf yang indah. Orang yang paling dikejar keberkahan bukanlah yang sibuk mengejarnya, tetapi yang sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketika hubungan itu lurus, keberkahan sering datang dengan cara yang tak terduga. Kadang bukan dalam bentuk tambahan, tetapi dalam rasa cukup yang mendalam. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini mengarah pada satu pemahaman yang menenteramkan. Dunia tidak selalu perlu diperbesar agar hidup terasa luas. Seringkali yang perlu diluaskan adalah hati. Pada kedalaman tertentu, seorang pencari mulai melihat bahwa keberkahan terbesar bukanlah apa yang ia miliki, melainkan hati yang selalu menemukan Allah di balik setiap keadaan.